Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Dalam video ini saya akan memperlihatkan cara menambal retakan dari seperti ini menjadi seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Oke, sekarang kita coba ya untuk mendempul di sini. Ya, dalam tahap pengerjaan ini pertama kali kita memberikan dempul di semua bagian yang bercelah ya. Semuanya kita berikan dempul. Jadi kita isi semua bagian-bagian retaknya itu. Setelah semua bagian didempul, kita akan memberikan joint tape. Itu yang berbentuk seperti kasa, kotak-kotak kecil ya. Itu adalah gunanya untuk memegang si dempulnya supaya dia tidak jatuh. Setelah itu baru diberikan lagi dempul yang berikutnya untuk menutup si joint tape. Pertama kita ulang sampai semua retakan yang ada di antara dinding dan plafon itu tertutup ya. Untuk joint tape itu saya gunakan untuk yang retakannya lebih besar dari 3 mm. Jadi tidak semua retakan saya berikan joint tape. Joint tape itu akhir-akhirnya seperti besi pada semen, pada coran semen. Itu adalah sebagai tulang untuk si semen mengikat. Jadi untuk ini supaya dempulnya mengikat kepada dinding dan plafon. Nah, inilah salah satu yang untuk mengikatnya. Ya, ini dia hasil dempulan yang pertama. Ini tadi yang gapnya besar sekali ya. Ini sudah di zoom ya, begitulah untuk sementara. Ya, begitulah lebih kurang hasilnya. Belum rapi, nanti dirapikan yang kedua setelah ini kering. Ya, kemudian saya ingin mencoba membetulkan yang ini, tapi saya tes dulu, ternyata plafonnya sudah rusak ya. Jadi ini nanti akan kita tambal ya. Bagaimana caranya nanti kita lain waktu kita tambal karena alat-alatnya belum ada semua. Tapi ini bagian sini yang retak sudah saya dempul ya sampai ke ujung situ. Nih sudah didempul. Ini hanya retak rambut ya, hanya retaknya sedikit, tidak seperti yang sebelumnya. Sudah tidak ada celah. Ya, nanti ini sama di dempul lagi yang kedua untuk merapikannya. Yang untuk yang ini kita pending dulu. Berikutnya adalah yang ini di kamar satu lagi. Nih retaknya juga besar ya. Ya, sekarang kita mencoba mendempul yang ini. Sini retak rambut sedikit ya, dengan di sini juga sama retak rambut sedikit, tidak banyak. Sepertinya bagian ini si tembok yang depan saya ini ambles. Ya, bergerak dia dengan yang ini ya, jadi depan belakangnya sama ya, yang atasnya sama-sama lepas itu dengan itu, dan di bagian sini juga tuh ya, jadi sepertinya bergerak atau semacamnya lah ya, jadi dia terpisah. Sekarang saya akan lanjutin yang belakang. Coba mungkin coba di time lapse ya. Pekerjaan di ruang tengah lebih kurang sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Pertama dikasih dempul dulu, baru di joint tape dan didempul lagi yang berikutnya. Ini di ruang tengah ini temboknya lebih kurang tingginya 5 meter. Jadi selama pengerjaan istri saya selalu memegang tangga di belakang supaya tangganya tidak jatuh. Mungkin untuk yang biasa mengerjakan plafon Anda bingung ya, kenapa peretakan ini yang digunakan adalah dempul, bukan kornis atau compound khusus untuk plafon. Jawabannya cuma satu ya, karena saya tidak tahu. Dan ini saya lihat karena dempul ini gampang, sudah jadi tinggal langsung pakai. Sedangkan kalau kornis kan harus dicampur dulu, setiap mau dipakai harus dicampur dulu untuk dibikin konsistensi tertentu. Ya itulah alasannya ya.
Ya, sekarang ini hari keempat. Hari ketiga kemarin cuman dempul ini aja ya yang retakan plafon dengan dinding. Ini hasilnya yang di ruang tengah. Tuh, sudah tertutup. Bagian yang di sini atas itu juga sudah tertutup. Bagian yang sini belum sempat dikerjakan. Nanti dikerjakan dilanjutkan. Jangan bagian situ sedikit. Yang lain, ini yang hari pertama kali kita kerjain yang ini, yang masih amburadul kerjanya nggak rapi. Nanti kita rapikan lagi untuk di pada saat aplikasi kedua yang ini. Dan yang ini masih bolong. Nanti di video terpisah mungkin cara menambal plafon ya. Kalau ini cuman mendempul ya. Dan gambar terakhir adalah gambar yang ini. Semuanya sudah yang kemarin retak-retak ya. Ini akhir dari hari ketiga, pengerjaan hari ketiga ya. Ini yang hari pertama kita mencabut visor ya. Sekarang kita tambal. Kita nambalnya pakai semen ya. Sebetulnya bisa pakai semen, ini semen biasa. Bisa sebetulnya pakai semen putih atau pakai seperti wall putih. Cuman saya karena ada ini sudah saya bikin, jadi kita pakai ini aja ya. Ini setelah dikasih semen dengan sendok dempul, karena kasih dengan kuas basah untuk menghaluskannya ya, biar jadi tidak begitu terlihat. Ini bagian yang ditambal adalah bagian yang di dalam garasi, yang di hari pertama kita cabut visornya. Ya, ini rekap hari kelima ya. Jadi yang bolong-bolong itu sudah ditambal. Ini pakai campuran semen biasa, Damdex dengan air, tapi dia bikin lebih kental ya. Semua di atas yang ini tidak dibetulin karena itu tempat AC. Nanti mungkin orangnya akan memasangnya kembali ya. Jadi dibiarin saja karena itu akan tertutup. Ini kemarin agak besar, sudah ditambal. Ini retak halus. Ini yang ruang belakang, ini yang ruang depan. Ini sudah ditambal. Ini bekas papan tulis. Pertamanya diletak di sini, habis itu dipindahin ke situ. Ya, sudah ditambal. Sekarang yang ini yang kemarin dikupas, itu berikan cairan Damdex semen dengan air yang 2:1:1. Ya, yang di bagian bawah ini juga dikasih semua. Karena di bagian bawah ini tadi ada wet spot atau daerah-daerah yang terlihat lebih lembab. Ya, dengan Damdex ini kita usahakan supaya airnya tidak kesini lagi. Jadi nanti catnya lebih awet. Yang dari tadi terlihat hanya di bagian bawah. Yang di atas ini adalah bagian-bagian yang retak rambut, retak-retak kayak seperti ini. Nah, seperti itu, kecil, ya, nggak banyak. Itu juga dikasih Damdex supaya dia lebih tahan kalau ada air. Ini juga tuh retak. Ya, semoga lebih tahan ya. Bagian yang lainnya juga, ini yang di luar ruang tengah sudah ditambal semua. Yang di bagian bawah ya, yang di atas tuh masih ada beberapa yang bolong-bolong belum ditambal. Ini bagian bawah sama, karena ini ada wet spot supaya dia lebih catnya mudah-mudahan lebih kuat. Sama dengan sisi sini ya, ini yang sama dikupas. Ini ada bagian yang bekas ditambal, itu ada yang bagian bekas yang ditambal dari bekas visor. Dan yang terakhir ada nambal di sini, nambal yang di bagian garasi. Banyak sekali sini lubangnya, gara-gara banyak sekali lemari yang saya pasang dulunya. Itu di atas itu sampai di atas sana. Ya, tapi semua sudah ditambal. Jadi rencana besok saya akan mencoba menambal yang seperti ini. Retaknya agak besar, sama dengan yang ini. Beberapa yang sini. Pada bagian kali ini saya mencoba untuk menambal retak-retak rambut yang ada di plafon, yang masih ada bolong ditambal juga, dan yang retak-retak rambut di bagian-bagian dinding. Bagian ini saya mencoba untuk mendempul perbatasan antara bagian yang dikupas dengan yang tidak, jadi supaya transisinya lebih rata atau lebih mulus ya. Tambahan dengan beberapa bagian yang terlewat pada saat pendempulan awal. Pada bagian ini saya mendempul bagian-bagian yang berada di atas yang tinggi. Itu yang saya dempul adalah bagian-bagian yang retak rambut, dan yang bagian-bagian bolong karena paku dari klem sebelumnya. Pada bagian ini saya mengamplas bagian-bagian dinding yang di dalam kamar belakang yang ada spot-spot jelek atau spot-spot yang bekas dari air rembesan. Itu ada yang hancur, catnya itu dibersihkan semua.
Pada bagian ini adalah saya proses persiapan pengecatan, termasuk melepaskan semua gorden yang tertempel di dinding supaya dia tidak terkena cat. Lalu dilanjutkan dengan pengamplasan bagian-bagian yang bekas didempul atau ditambal sebelumnya. Ini dia hasil sebelum dicat ulang di bagian kamar belakang. Lalu pengerjaan dilanjutkan di ruang tengah, itu pengamplasan dan gotong royong bersama keluarga sekalian membersihkan bagian-bagian di lantai yang kotor. Dan terakhir dilanjutkan pengamplasan di dalam garasi. Ya, dengan selesainya diamplas bekas-bekas semen ini, maka dinding ini sudah siap untuk dicat kembali ya. Ya, gimana? Tidak susah juga kan cara membentulkan tembok-tembok yang bolong. Bisa dari bekas paku, bisa bekas dinabol, bisa bekas visor. Sudah saya contohkan bagaimana cara mencabutnya, juga cara menambalnya. Ini sebetulnya saya pakai semen biasa karena kebetulan saya masih memiliki semen, larutan semen bekas menambal dari das. Sebenarnya ini bisa dipakai dengan semen putih, bisa pakai dengan dempul, terserah Anda mau menambalnya dengan apa. Jadi ini pilihan, tidak harus seperti ini. Kalau teman-teman punya cara yang lain atau ada cara saya yang salah, boleh komen di bawah ya. Oke, sekian saja video dari saya tentang cara merapikan dinding supaya siap dicat kembali. Kalau saya ada salah, boleh di komen di bawah, atau ada tambahan juga komen di bawah ya. Kalau Anda suka video seperti ini, boleh Anda di like dan di share, dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.